Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Basaribu yang hari ini akan menjadi moderator untuk kelompok 6 untuk menampilkan hasil presentasinya. Silakan untuk kelompok 6 untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mas Bido selaku moderator. Perkenalkan, saya anggota dari kelompok 6 yaitu Rito Nugroho dengan NIM akhir 010. Perkenalkan, saya Dimas Rama Putri dengan NIM akhir 036. Saya Febrian Yusrianto dengan NIM 017. Saya Paulus Ivan dengan NIM akhir 04. Saya Yuda Santosa dengan NIM akhir 04. Baik, untuk kelompok 6 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil presentasinya. Terima kasih Mas Bido selaku moderator. Baik teman-teman, pada bab pertama kita akan bahas tentang organisasi bengkel dan laboratorium. Nah, pada bab ini kita akan membahas yang pertama itu apa itu definisi dan ruang lingkup. Kemudian yang kedua ada tujuan dan manfaat pengorganisasian yang efektif. Kemudian yang ketiga ada perbedaan organisasi di bengkel pendidikan ataupun bengkel industri. Kemudian yang terakhir ada regulasi terkait yang mengatur tentang bengkel ataupun industri. Oh ya, pertama ada definisi organisasi bengkel dan laboratorium. Jadi organisasi bengkel dan laboratorium itu merupakan suatu sistem kerjasama dari beberapa orang ataupun kelompok orang ataupun bisa juga unit tertentu tentang bengkel ataupun laboratorium untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dalam organisasi tersebut ada ruang lingkup, yaitu yang pertama ada pengelolaan keseluruhan, kemudian yang kedua ada pengadaan dan inventarisasi, yang ketiga ada keamanan dan keselamatan, yang keempat ada berkoordinasi dengan guru dan staf. Mungkin kalau di industri bisa digantikan dengan koordinasi dengan departemen yang lain. Dan yang kelima ada perawatan dan perbaikan, yang keenam ada administrasi dan pelaporan, dan yang terakhir ada pengembangan dan inovasi. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas tentang tujuan dan manfaat pengorganisasian yang efektif. Jadi pengorganisasian tidak hanya memerlukan hubungan dan jabatan saja, melainkan perlu mempertimbangkan individu-individu yang memperhatikan kebutuhan agar tujuan tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, tujuan ini pastinya akan dirumuskan ketika organisasi tersebut dibentuk. Organisasi yang efektif pasti akan menunjukkan kekuatan di beberapa bidang, yaitu yang pertama akan menunjukkan kekuatan di bidang kepemimpinan, yang kedua ada pengambilan keputusan atau decision making, yang ketiga ada kerja tim atau teamwork, yang keempat ada proses kerja, dan yang terakhir ada budaya organisasi atau organization culture. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu untuk mencapai efektivitas dan efisiensi operasional. Yang kedua untuk mendukung pencapaian tujuan yang sudah dirumuskan di awal ketika membentuk sebuah organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu memastikan kelancaran pengelolaan. Dan yang terakhir ada keempat yaitu mendukung akreditasi dan standar mutu. Nah, dari tujuan tersebut maka kita akan mempunyai beberapa manfaat, yaitu yang pertama adalah memudahkan koordinasi dan komunikasi, yang kedua ada meningkatkan pengendalian dan pengawasan, yang ketiga ada optimalisasi pemanfaatan sumber daya, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kinerja dan produktivitas. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang perbedaan organisasi bengkel ataupun laboratorium di konteks pendidikan dan industri. Nah, yang pertama, secara tujuan, bengkel pendidikan akan memberikan pengalaman kepada siswa didik, sementara bengkel atau lab di industri itu akan lebih berfokus pada produksi barang ataupun jasa. Kemudian yang kedua ada secara struktur organisasi, bengkel atau lab di sektor pendidikan pasti akan lebih fleksibel, beda dengan bengkel dan industri, bengkel dan laboratorium yang berada di industri yang mungkin terlihat lebih formal dan memiliki tugas yang jelas. Kemudian yang ketiga ada fasilitas dan peralatan. Pada bengkel pendidikan, fasilitas dan penunjang dirancang untuk tujuan pembelajaran, sementara pada industri itu dirancang untuk bagaimana kita bisa memproduksi seefisien mungkin dan lebih canggih. Kemudian yang terakhir kita akan bahas tentang regulasi terkait. Nah,
regulasi ini berperan dalam menjamin mutu serta standarisasi dari bengkel yang akan kita uji. Kemudian yang kedua, untuk memastikan kualitas pendidikan ataupun kualitas produksi dari bengkel tersebut. Yang terakhir, akan menghasilkan lulusan yang kompeten. Nah, regulasi tersebut saya mendapatkan dua, yaitu ada ISO IEC 17025, di mana standar internasional yang menetapkan persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Kemudian yang kedua ada ISO 9001, yaitu salah satu framework standar manajemen mutu yang berisikan persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan ataupun organisasi dalam membentuk suatu quality management system. Pada ISO atau IEC 17025, standar ini menekankan tentang, yaitu yang pertama ada potensi personel laboratorium, yang kedua ada kalibrasi dan pemeliharaan peralatan secara tepat, ketiga ada validasi metode pengujian dan kalibrasi, dan yang terakhir ada efektivitas sistem manajemen laboratorium. Dan manfaat dari menerapkan regulasi tersebut adalah yang pertama yaitu meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pelanggan pada hasil laboratorium. Dan yang kedua meningkatkan efisiensi operasional serta mengurangi kesalahan. Yang ketiga ada mengurangi biaya akibat pengujian ulang. Yang terakhir adalah memberikan keunggulan kompetitif dalam tender dan kepatuhan regulasi. Nah, pada ISO 9001 ini standar ini menekankan tentang bagaimana fokus pada pelanggan, pada kepemimpinan, keterlibatan orang, pendekatan proses, peningkatan berkelanjutan, pengambilan keputusan yang berbasis bukti, dan yang terakhir fokus pada manajemen hubungan dengan pemangku kepentingan. Nah, manfaat dari penerapan regulasi tersebut adalah yang pertama itu menjamin konsistensi mutu produk dan jasa, yang kedua meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan atau klien, yang ketiga memperbaiki efisiensi dan mengendalikan resiko dalam proses bisnis, yang keempat meningkatkan citra, daya saing, serta peluang masuk dalam pasar global, dan yang terakhir akan mendorong budaya perbaikan berkelanjutan dalam organisasi tersebut. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya yaitu tentang organisasi bengkel dan laboratorium. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dari teman-teman atau audiens, bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh lanjut dulu. Oke, baik teman-teman semua, buat bab kedua atau bab selanjutnya, yang ini struktur organisasi dan pembagian tugas. Kalau tadi teman saya sudah menjelaskan terkait apa itu organisasi dan bagaimana struktur organisasi terbentuk dalam suatu lingkungan baik pendidikan ataupun industrial, sekarang adalah struktur organisasi dan pembagian tugasnya. Nah, kemudian di daftar isi dari materi saya yang sangat singkat ini adalah hierarki organisasi bengkel, kemudian ada job description atau tanggung jawab masing-masing dari posisi, kemudian kolaborasi antara unit lain, dan studi kasus terkait struktur organisasi perbandingan antara PTN dan PTS terkemuka di Indonesia. Nah, hierarki organisasi ini adalah hierarki organisasi di PTM terkait turunan hierarkinya, yaitu dari ketua jurusan, sekretaris jurusan, kemudian turun ke bendahara jurusan, dan kemudian ke koordinator masing-masing prodi. Nah, setelah koordinator masing-masing prodi itu ada bagian yang janggal ataupun bagian yang nanti akan saya bahas lebih lanjut, yaitu terkait adanya garis lurus dari sekretaris jurusan langsung kepada koordinator praktikum dan kepala lab atau bengkel. Nah, sebelum itu struktur organisasi adalah struktur organisasi ini menentukan hubungan antar posisi bengkel maupun laboratorium di dalamnya, mengatur jalur koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Seperti di alur ini, kita akan melihat bagaimana struktur organisasi dan jalur koordinasi ini terbentuk. Semuanya di kepala lab bengkel suatu lab yang ada di kita itu ingin mengadakan suatu acara ataupun mengadakan suatu penambahan bahan, maka dia akan langsung koordinasinya ke sekretaris jurusan. Tapi jalur koordinasi ini agak sedikit rancu menurut saya, karena jalurnya itu akan terpotong di antara koordinator prodi.
Begitu. Kita akan bahas lebih lanjut nanti, sehingga struktur organisasi ini akan membentuk terciptanya lingkungan kerja tergantung efisiensi dan efektivitas dan produktivitas struktur organisasi tergantung pada diagram organisasinya dan penerapannya. Nah, ini adalah yang saya maksudkan tadi terkait saran organisasi, di mana saya menemukan adanya kekosongan koordinator kepala lab ini, di mana dengan salah satu solusinya dengan menambahkan koordinator laboratorium ataupun bengkel teknik, di mana koordinator laboratorium dan bengkel teknik ini akan membawahi kepala-kepala lab bengkel, sehingga koordinasi seluruh kepala lab bengkel itu akan terkelola dengan baik, sehingga mengelola alat, jadwal praktikum, dan penerapan K3-nya itu lebih baik dan meringankan koordinasi dari ketua jurusan. Jadinya tidak langsung ke atas atau ke sekretaris jurusan dan ke ketua jurusan, tapi ada perantaranya, yaitu koordinator laboratorium dan bengkel teknik secara umum. Nah, selanjutnya adalah job description seperti yang tadi saya jelaskan. Seperti bagian yang sudah kalian lihat tadi, itu kan ada kepala laboratorium. Nah, tugas dari kepala laboratorium tentu saja yaitu menyusun rencana kerja laboratorium, mengawasi kegunaan dan pemeliharaan peralatan, dan menyusun laporan kegiatan laboratorium. Nah, di bawah kepala laboratorium biasanya ada toolman atau laboran terkait tergantung dengan tempatnya. Kalau di lab ya laboran, kalau di bengkel yaitu toolman. Tugasnya yaitu menyiapkan alat dan bahan praktikum, melakukan perawatan dan perbaikan peralatan, dan membantu dosen dalam pelaksanaan praktikum. Kemudian kolaborasi dengan unit lain. Struktur organisasi itu tidak bisa berdiri sendiri dalam suatu organisasi. Nah, yaitu harus menggunakan unit lain untuk mengefisiensikan pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Nah, untuk kolaborasi dengan unit lain contohnya ada K3, yaitu proses pemantauan dan pemeliharaan alat keselamatan. Contohnya di bengkel atau di lab itu kan pastinya ada alat pemeliharaan keselamatan. Nah, itu ada unit lain yang mengurusi, yaitu unit K3, dan pengelolaan sistem ventilasi limbah kimia ataupun limbah-limbah lainnya juga diolah oleh unit K3. Kemudian oleh unit akademik itu ada hubungannya dengan bengkel dan laboratorium, yaitu terkait perencanaan kurikulum praktikum, penyusunan jadwal praktikum, dan penyesuaian standar kompetensi. Kemudian di bidang administrasi atau bidang yang penting juga dalam bengkel dan laboratorium, yaitu pengusulan anggaran, pengadaan peralatan dan bahan, pengelolaan atau inventarisasi. Kemudian studi kasus yang saya bahas ini adalah bagian terakhir, yaitu struktur organisasi bengkel atau PTN dan PTA terbuka, membandingkan antara PTN-nya yaitu Institut Teknologi 10 November atau ITS dan Teknik Mesin dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY. Ini saya mendapatkan bagiannya dari web masing-masing universitas, yaitu gambar D.1 adalah struktur organisasi Departemen Teknik Mesin di Industri di ITS. Nah, bisa dilihat perbedaannya dari yang struktur organisasi dari departemen kita tadi, yaitu adanya kepala bengkel teknik manajemen industri. Mesin industri itu membawahi kepala laboratorium, tapi tidak disebutkan dengan jelas apa saja jenis laboratorium yang ada di sana. Kemudian sekretaris departemen itu tidak membawahi dari kepala laboratorium, perbedaannya itu. Kemudian yang gambar 2D2 adalah struktur organisasi program studi teknik UNY. Di dalamnya, di bawahnya itu ada koordinator laboratorium yang membawahi beberapa laboratorium. Nah, ini yang saya maksudkan terkait saran organisasi untuk UNY tadi. Perbandingan struktur organisasinya bisa dilihat tadi, yaitu puncak kepemimpinannya di ITS itu adalah kepala departemen, sedangkan di UNY adalah dekan. Kemudian unit akademiknya adalah kepala program studi TKK, RMK, dan di UNY unit akademiknya adalah ketua program studi. Posisi koordinator laboratoriumnya tidak ada atau langsung ke kepala lab. Terus posisi koordinator di lab di UNY itu ada, koordinatornya membawahi 5 kepala lab. Kemudian jumlah laboratoriumnya seperti yang dilihat tadi, ITS tidak menjelaskan secara langsung jumlah laboratoriumnya berapa. Kalau di UNY ada kemungkinan total 5 laboratorium. Nah, sekian dari presentasi terkait bab 2 terkait struktur organisasi dan pembagian tugas. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana teman-teman, apakah ada yang ingin tanya?
dan ITS ya. Iya. Nah, pertanyaan saya menurut kelompok 6 dari 3 struktur itu mana struktur bengkel yang lebih efektif dan punya kelebihan lebih daripada yang lainnya? Mungkin bisa diurutkan mungkin di ranking 1, 2, 3 apa? Jelaskan biar boleh. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Salam koordinator. Baik, izin untuk moderator, saya izin langsung menjawab teman-teman. Nah, untuk menurut saya pribadi dan diskusikan dengan kelompok tadi, untuk organisasi yang menurut saya itu lebih paling efisien itu dia di UMY, di mana kepala program studi itu membawahi koordinator dari masing-masing laboratorium. Ini akan meringankan beban dari kepala jurusan ataupun dekan yang mengurusi secara umum. Jadinya di mana koordinasinya itu langsung ke atas gitu loh. Ya, dari kepala lab langsung naik ke koordinator laboratorium. Jadinya kalau ada masalah itu langsung ditampung di koordinator laboratorium. Itu ranking pertama menurut saya. Yang kedua apa lagi? Oke, yang ranking kedua yaitu ITS terkait kepala departemen teknik mesin industri ini lebih mendorong kepada langsung kepada prodinya, jadinya lebih singkat dan efisien menurut saya. Dia tidak harus ada kepala dekan ataupun dekan tadi yang seperti di UMY. Jadinya lebih efisien terkait struktur bagannya lebih simpel gitu loh. Terkait kepala departemen teknik mesin industri langsung membawahi kepala laboratorium, dan kepala laboratorium membawahi dosen yang ada di dalamnya dan membawahi teknisi yang ada di dalamnya. Dan tidak bersangkutan dengan sekretaris departemen, dan sekretaris departemen itu lebih kerjanya lebih singkat, lebih efisien. Nah, yang terakhir menurut saya, mohon maaf kepada UNY, nah struktur organisasinya bisa lebih baik lagi untuk kedepannya, yaitu ditambahkan dengan koordinator laboratorium atau bengkel yang sudah saya sarankan tadi, di mana di atas atau di bawahnya dari sekret jurusan itu sebelum ke koordinator masing-masing lab ataupun bengkel itu sebaiknya adanya koordinator laboratorium, bengkel atau bengkel. Begitu terkait perankingan menurut kelompok. Bagaimana Mas Toy, apakah sudah cukup? Sudah cukup Mas. Baik, terima kasih. Silakan lanjutkan kelompok. Baik, terima kasih. Oke, baik, saya akan melanjutkan dari part 3, yaitu manajemen prasarana, sarana dan prasarana. Untuk pertama, klasifikasi peralatan terdapat ada 3. Peralatan dasar, yaitu merupakan alat umum digunakan dalam hampir semua jenis pekerjaan manual di bengkel seperti kopeng, palu, dekang, kunci, pas, dan buat tangan. Alat ini bersifat fundamental. Yang kedua, peralatan khusus yang digunakan untuk teknis yang spesifik seperti fungsi momen, daya indikator, dan alat momen dan mikrometer. Alat ini biasanya digunakan dalam pekerjaan yang memerlukan akurasi tinggi. Dan yang ketiga, peralatan CNC atau komputer numerical control, yaitu merupakan peralatan yang dikendalikan oleh komputer untuk menghasilkan presisi tinggi dan efisiensi kerja. Berdasarkan jenis operasi, CNC terdiri dari 5, yaitu milling, laming, drilling, sliding, dan cutting. Dan untuk fungsi milling yaitu memotong material dalam berbagai arah untuk membuat bentuk 2D atau 3D dengan seluruh produk, komponen mesin, cetakan, housing alat elektronik. Dan untuk fungsi CNC turning atau LED membentuk benda kerja berbentuk silinder dengan memutar benda dan memotong dengan contoh produk poros, pipa, dan ring. Dan untuk drilling berfungsi untuk membuat lubang di benda kerja
dengan presisi tinggi, dengan contoh produk plat logam, struktur mesin. Dan keempat, grinding yang berfungsi menghaluskan permukaan benda kerja dengan presisi sangat tinggi, dengan contoh produk giring dan cetakan presisi. Yang kelima, cutting atau laser, memotong material menggunakan energi tinggi dengan contoh produk plat baja, akrilik, dan stainless steel. Nah, berdasarkan jumlah sumbu CNC terdapat beberapa 4 axis, 3 axis CNC dengan gerakan X, Y, dan Z cocok untuk bentuk sederhana. Contoh mesin yaitu CNC milling 3 axis. Yang kedua, 4 axis CNC tambahan gerakan rotasi pada sumbu A, rotasi benda kerja. Dengan contoh mesin CNC rotary milling. Yang ketiga, 5 axis gerakan pada 5 sumbu dapat mengerjakan bentuk kompleks dari berbagai sudut. Dengan contoh mesin matching center beam axis. Selanjutnya, penyimpanan penataan terus dengan 5S metodologi. 5S merupakan salah satu program atau metode yang diberlakukan dalam penerapan perilaku untuk fisika dalam suatu kondisi mengolah tempat kerja secara fisik sehingga dapat terorganisir dengan maksimal. Contoh dari 5S, seri, seiton, seiso, seiketsu, dan sitsube. Prosedur peminjaman dan pengembalian alat itu meliputi dari pengajuan pinjaman, pemeriksaan alat, pengisian formulir pinjaman, penyerahan dan pengecekan awal, pengembalian dan pemeriksaan awal, dan pengisian formulir pengembalian. Nah, di sini ada flowchartnya. Dan setiap peminjaman dan pengembalian alat perlu dilengkapi dengan dokumentasi standar yang memudahkan akses dan pelatihan penggunaan sistem pencatatan baik manual atau digital. Manajemen inventaris berbasis digital. Di era industri 4.0 digital sistem manajemen inventaris menjadi kebutuhan utama untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Sistem manual cenderung menimbulkan kesalahan pencatatan dan keterlambatan distribusi. Integrasi teknologi seperti IoT, smart company, dan sensor otomatis. Nah, seperti ini yang langkah-langkah operasionalnya dari pendaftaran awal alat dan pembuatan dan penempelan barcode, pemindaian untuk peminjaman, penggunaan alat, dan pengembalian alat, dan pemantauan audit serta maintenance otomatis. Penggunaan digital sistem digital juga memerlukan kesiapan dalam aspek pelatihan, dokumentasi SOP serta pengembangan kompetensi internal seperti dikembangkan oleh grant. Manajemen berbasis pengetahuan merupakan fondasi mencapai keunggulan operasional melalui
seperti yang tadi meliputi penempelan pada alat, lalu di input di komputer, nanti di scan masuk ke IoT data dan langsung direkam oleh status. Berikut, apakah ada yang mau ditanyakan? Tanya dong ya. Silakan Mas. Pertanyaan saya untuk kelas balik dari yang inventaris tadi, kira-kira untuk manajemen inventarisnya apa tujuan utama dari digitalisasi manajemen inventaris di lingkungan baik share atau teknik mesin ini? Tujuan inventaris. Tujuan digitalisasi inventaris Untuk Victor ini mempermudah pencatatan benda pada inventaris dengan alat bantu IoT agar bisa mengetahui atau mempermudah alat tersebut. baik. Bagaimana Mas, apakah cukup? Belum Mas. Baik, silakan dilanjutkan Mas. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Melanjutkan dari bab sebelumnya. Pada bab ini kita membahas tentang organisasinya. Untuk di bab yang saya kebagian 4 poin itu, yaitu prinsip penyusunan SOP, kemudian ada contoh SOP dari mesin bubur, mesin tas, dan CNC, kemudian ada SOP keselamatan kerja dan tanggap darurat. Udah, yang keempat poinnya masih sama. Oke, dari prinsip penyusunan SOP, nah penyusunan SOP ini itu ada landasannya itu ada di dalam Permenpar RI nomor 35 tahun 2012 atau alias undang-undang, dan itu yang menjadi standar dalam pembentukan SOP yang ada di bengkel. Nah, SOP ini disusun itu supaya lebih efisien dan terorganisir. Kalau misalkan nggak ada SOP, nanti para pekerja atau teknisi ataupun yang melaksanakan sebagai operatornya itu tidak menimbulkan kecelakaan. Nah, prinsip utamanya sebenarnya yang saya tampilkan ada 4, namun pada dasarnya kalau menurut dari undang-undang tahun 2012 pasal 35 itu ada sekitaran 9. Nah, yang 4 ini adalah kemudahan dan kejelasan seperti yang tadi saya sampaikan di poin sebelumnya. SOP ini dibuat agar operator, teknisi, dan semua yang ada di dalam lingkup bengkel itu jelas gitu. Saya sebagai operator, saya harus melakukan ini. Saya sebagai teknisi, saya harus melakukan ini. Jadi itu mempermudah dan memperjelas. Kemudian ada efisiensi dan efektivitas. Itu juga akan mempengaruhi ketika saya sebagai teknisi, saya harus mengerjakan ini. Saya sebagai operator, saya harus mengerjakan yang bagian ininya. Kemudian ada kepastian dan kepatuhan hukum. Balik lagi itu ke undang-undangnya. Kemudian ada dokumentasi. Kemudian ada contoh SOP. Ciri-ciri umum SOP ini itu dilakukan oleh satu orang atau jabatan dalam tim kerja tertentu. Karena ini seperti yang di bab sebelumnya kan itu
ada tentang organisasiannya. Nah, keorganisasiannya itu harus saling bekerja sama dan langkah-langkahnya juga harus spesifik dalam penyampaian SOP-nya. Nah, ini ada contohnya, contoh penggunaan mesin bubut yang saya ambil dari ITS. Kelihatan nggak? Nah, itu ada tujuan, kemudian ada peraturan-peraturan, kemudian ada penggunaan, kemudian ada prosedur pengoperasian, kemudian ada flowchart dari alur penggunaan mesin bubut tersebut. Nah, selanjutnya ini ada di mesin CNC-nya sama seperti sebelumnya, ada dari tujuan, kemudian ada dari cara penggunaan, ada definisi, ada kebijakan, ada referensi, ada prosedurnya. Namun ini prosedurnya lebih panjang karena mesin CNC lebih kompleks. Kemudian ada tanda tangan dari kepala dari bengkel tersebut. Nah, ini masih lanjutan sama. Perbedaannya ada di diagram alirnya. Dari diagram alir yang slide kedua ini adalah penggunaan penggunaan dari mesin CNC dalam CNC ada dua, yang sebelumnya itu di CNC turning dan yang ini adalah CNC milling. Kemudian yang ketiga ini ada penggunaan mesin las. Mesin las di sini itu ada di SMAW. Bentar ya guys, ada iklan. Nah, penggunaan las SMAW ini sama seperti sebelumnya, ada tujuannya, ada peraturan-peraturan atau standar-standar yang harus dipatuhi, kemudian ada pertanggungjawaban dan prosedur penggunaan. Nah, SOP ini itu ada tujuannya adalah yang paling pertama mencegah kecelakaan kerja dan melindungi pengguna dari alat tersebut agar tetap selamat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, kemudian SOP keselamatan ini ada landasannya itu ada di OSHA, kemudian ada di ILO, kemudian ada di Kemenaker, dan masih banyak lainnya. Dan ini yang paling umum yaitu ada APD yang wajib digunakan, dari contoh helm, pelindung mata, sarung tangan, sepatu, dan lain sebagainya. Kemudian ada tata kelola bahan berbahaya dan alat berat. Kemudian ada sistem pengendalian kebakaran, ada pelatihan dan evaluasi berkala, dan ada budaya keselamatan. Nah, ini biasa yang sangat-sangat sudah sering digunakan di industri. Ini ada faktor pencegah kecelakaan. Faktornya itu ada 4, yaitu dari lingkungan itu sendiri, lingkungan kerja bengkel, lingkungan lingkungan kerja bengkel, kemudian ada lingkungan dari mesin atau perlengkapannya, dari alat-alatnya, kemudian dari ada di APD-nya, alat pelindung dirinya, dan yang terakhir ada di manusianya itu sendiri atau SDM-nya. Nah, SOP tanggap darurat ini punya tujuan respon cepat, efektif dalam situasi darurat seperti contoh kebakaran atau ketumpahan bahan kimia atau kecelakaan atau apapun itu. Nah, standarnya masih sama, yaitu ada di OSHA itu dari Jepang, kemudian ada ILO, kemudian ada ISO 45001, yaitu identifikasinya potensi bahaya. Jadi dari tiap pelaku atau operator atau apapun itu yang ada di lingkup bengkel itu mengidentifikasi apa yang menjadi potensi berbahaya, kemudian menganalisis jalur evakuasi dan titik kumpul, kemudian menjadi penanggung jawab dalam tanggap darurat. Kemudian ada alarm, APAR, P3K, dan komunikasi darurat. Itu menggunakan apa saja? Biasanya ada bel, kemudian ada
jalur koordinasi dalam ketika terjadinya kejadian-kejadian darurat dan harus berkoordinasi ke siapa, misalkan ke kebakaran yang kedamkar atau misalkan ada kejadian telepon ambulan atau apapun itu. Kemudian ada simulasi berkala dan evaluasi rutin. Nah, tanpa latihan ini sistem darurat itu bisa gagal ketika dibutuhkan. Ini menurut kata-kata dari Gazzani et al. tahun 2015. Nah, evaluasinya dan pembaruan SOP ini tujuannya menjaga SOP tetap relevan, efektif dan sesuai perkembangan dalam setiap zamannya yang berbeda-beda dan perkembangan teknologinya. Nah, yang pertama itu ada data lapangan, itu meliputi dari observasi, audit, laporan insiden, kemudian analisis efektivitas, itu adalah ukuran dampak dari SOP terhadap keselamatan dan efisiensi. Kemudian ada keterlibatan pengguna, itu dari teknisi, operator, kemudian HR, dan supervisor. Ada benchmarking yang membandingkan standar industri dan regulasi baru. Jadi regulasi-regulasi yang mungkin bisa diselaraskan dengan bengkel lainnya, seperti tadi ada dari ITS, kemudian ada dari UMY, dan dari UMY itu bisa dibandingkan. SOP yang rutin dievaluasi itu sama dengan atau artinya itu resikonya bisa lebih rendah dan produktivitasnya bisa menjadi lebih tinggi. Itu dari kata-kata dari Freiberg tahun 2002. Oke, thank you. Ada yang mau bertanya? Dari mana teman-teman? Apa yang ditanyakan? Ayo bertanya. Baik, apabila tidak ada, boleh dilanjutkan untuk penonton. Baik. Terima kasih moderator. Untuk subbab atau bab selanjutnya yang akan kita bahas pada organisasi bengkel dan laboratorium itu terkait manajemen SDM dan pelatihan. Jadi ini salah satu aspek terpenting dari teman-teman. Lalu di presentasi kali ini di bab ini itu ada beberapa daftar isi yang teman-teman bisa pahami sendiri. Terbuka, rekrutmen, hubungan, pelatihan berkelanjutan, menjadigus, workshop, sertifikasi BNSP, komponen program pelatihan, rencana kegiatan, motivasi, dan kinerja staf, dual sistem Jerman, implementasi studi kasus, dan baik, sebelum menuju ke pembahasannya, mari kita satukan dulu pemahaman terkait manajemen SDM. Jadi latar belakang kenapa kita harus membahas ini adalah saat ini industri itu menuntut SDM yang unggul dan adaptif. Dan pentingnya rekrutmen pelatihan dan sertifikasi teknisi bagi industri ataupun laboratorium itu ternyata sangat-sangat krusial, sangat-sangat tinggi. Maka dari itu dapat tujuannya adalah tujuan dari pembahasan ini kita akan mempelajari yang teknis, lalu proses pelatihan dan sertifikasi dan studi pelatihan serta. Yang pertama yaitu rekrutmen dan sertifikasi teknisi bengkel. Jadi di rekrutmen ini kebutuhan akan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki berbagai keahlian yang mumpuni itu sangat dibutuhkan oleh beberapa industri. Jadi karena itu sangat dibutuhkan, kita butuh perencanaan terkait SDM, rekrutmen dan bentuk sertifikasi. Untuk SDM ini merupakan kunci dari berjalannya suatu institusi, entah industri maupun ke pendidikan. Nah, aspek-aspeknya yang menjadi katalisnya itu ada satu terkait rencana strategi kerja, lalu strategi sumber dayanya, perencanaan skenario, dan analisis perputaran. Lalu step selanjutnya adalah merencanakan rekrutmennya. Sumber rekrutmen yang efektif dan seleksi yang ketat menjadi fondasi utama untuk menghasilkan tenaga kerja berkualitas. Nah, nanti di dalamnya kita harus mendefinisikan persyaratannya, menarik kandidat, serta memilih kandidatnya. Lalu ini terkait program berkelanjutan yaitu sertifikasi. Sertifikasi lembaga yang diakui tidak hanya meningkatkan kredibilitas teknisi, tetapi juga menjadi tolak ukur objektif atas kualitas keterampilan yang dimiliki. Nah, nanti isinya ada pelatihan, lalu uji teori dan praktik serta asesmen di lapangan.
Nah, sebenarnya apa sih hubungannya? Hubungannya adalah rekrutmen dan sertifikasi teknisi bengkel merupakan dua aspek yang berkaitan erat dalam manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, profesional, dan memenuhi standar operasional. Sehingga sinergi antara rekrutmen dan sertifikasi teknisi merupakan strategi jangka panjang untuk membangun budaya kerja profesional, meningkatkan produktivitas, menjaga keselamatan kerja, dan memperkuat daya saing bengkel ataupun laboratorium. Kita menuju ke pelatihan SDM. Sumber daya laboratorium atau ya teknisi lah ya, merupakan hal yang paling penting adalah teknisinya, Dan pelatihan ini merupakan upaya penyesuaian tenaga kerja dengan teknologi dan standar baru. Jadi dengan adanya pelatihan SDM ini mendorong adaptasi teknisi terkait perkembangannya. Lalu untuk program pelatihan ini, dalam kita merancang kita dapat menggunakan kedua siklus model yang sudah sering kita dengar dari BPJA dan juga EDI. Jadi kedua ini untuk menentukan seperti apa model pelatihan ya, program pelatihan. Lalu kita masuk ke workshop, salah satu metode pelatihan ya yang cukup efektif, di mana peserta mendapatkan kesempatan untuk belajar secara langsung melalui praktik. Jadi nanti di dalamnya ada kursus teknis, lalu ada on the job training, serta seminar atau workshop dari instansi. Di dalamnya sering ada pemanfaatan e-learning dan MOOC. Untuk MOOC-nya monggo dicari. Selanjutnya sertifikasi. Bagi teknisi laboratorium merupakan langkah strategis dalam menjamin kualitas. Memastikan teknisinya memiliki kualitas yang serupa dan sesuai standar. Lalu skema sertifikasi yang kita kenal terdapat observasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, dan juga wawancara. Lalu kita masuk ke perencanaan komponen program latihannya. Nah, nanti di komponennya itu ada identifikasi dulu kebutuhannya apa, lalu menentukan workshop, lalu selanjutnya dibentuk pelatihan dan sertifikasi, lalu dilakukan evaluasi dan monitoring, serta untuk menjamin jangka panjang kita mengadakan pengembangan karir. Untuk metodenya itu tadi ada on the job training, memungkinkan teknisi belajar langsung di lingkungan kerja, dan juga on the job training, pelatihan dan development. Untuk alur ini disesuaikan dengan observasi di awal. Jadi ini salah satu contoh rencana kegiatannya. Mungkin dari yang pertama sudah identifikasi, lalu penyelenggaraan, evaluasi, uji kompetensi, persiapan sertifikasi, dan juga pemutakhiran atau pengembangan. Nah, dari tadi kita membahas tentang SDM, kita tidak akan jauh dari yang namanya motivasi ya teman-teman. Jadi motivasi itu menjaga konsistensi kualitas layanan, inovasi, serta efisiensi waktu. Nah, ini dapat diukur nih dari KPI atau Key Performance Indicator. Jadi ada kompetensi teknis, efisiensi, kepatuhan, keterampilan komunikasi, layanan pelanggan, dan ketepatan waktu, serta perilaku profesional. Nah, pengaruhnya itu banyak, bisa dari intrinsik atau juga ekstrinsik. Lalu strateginya seperti kita doakan. Nah, untuk sistem manajemen SDM dan pelatihan ini, salah satu yang paling terkenal adalah dual sistem yang dimiliki oleh tim Jerman ya. Jadi ini pelatihan ya teman-teman, Ausbildende dan juga Ausbildungsstrik. Nah, gitu. Jadi ini memungkinkan tenaga kerja yang fresh dan juga sangat sesuai standar gitu. Dari karakteristiknya, kalau umumnya dilakukan selama 3-3,5 tahun, lalu di dalamnya terdapat kerjasama antara industri dan sekolah, lalu di akhir akan mendapatkan sertifikasi yang berganda. Maka dari itu dapat disimpulkan untuk manajemen SDM dan pelatihan ini, SDM itu harus dirancang, dilatih, dan dimotivasi dengan baik. Lalu rekrutmen dan sertifikasi merupakan fondasi utama
Yang selanjutnya pelatihan berkelanjutan itu bersifat adaptif, dan yang terakhir studi Jerman merupakan inspirasi kolaborasi SMK dan industri. Berikut yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Cukup ya? Selanjutnya saya serahkan ke teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman. Ini janji yang terakhir. Ini adalah terkait bab 6, yaitu pengawasan dan evaluasi kinerja. Kita cepat saja indikator dari kinerja bengkel atau laboratorium, yaitu ada indikator 6. Indikator utama yaitu ketersediaan alat, kepuasan pengguna, manajemen fasilitas, penerapan K3, evaluasi sarana dan prasarana, kemanfaatan teknologi informasi. Indikator kinerja bengkel dan laboratorium yaitu komponen vital dari pendidikan teknologi dan perguruan tinggi, ketersediaan alat, memadai dan pelayanan yang berkualitas merupakan indikatornya. Kemudian audit internal dan eksternal yaitu dilakukan oleh industri sendiri seperti evaluasi alat dan kompetensi dari staf sendiri ataupun tadi yang sudah dijelaskan terkait SDM-nya. Contohnya seperti audit alat di Universitas Muhammadiyah Metro. Kemudian audit eksternal yaitu dilakukan oleh pihak luar atau pihak independen, ya, contohnya dari Fakultas Teknik UI. Kemudian tahapan dari audit yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut. Penerapan lean management seperti yang sudah dijelaskan pada kelompok 5 tadi, yaitu lean management merupakan pendekatan sistematis di mana manajemen berfokus pada pengurangan pemborosan yang sudah dibahas tadi, sudah dijawab sama teman kita tadi. Saya memastikan kualitas dan efisiensinya tidak terpengaruh terkait pemborosan tersebut. Kemudian penerapan lean management tujuan utamanya yaitu mengurangi dari pemborosan. Nah, tujuannya untuk membuat kompetensi, mendorong pemikiran yang lean dan menyokong peningkatan berkelanjutan. Penerapan lean management prinsip utamanya ada yang di identifikasi pemborosan, yaitu kita memilih itu bagian mana saja yang boros atau motion yang terlalu berlebihan, atau kemudian optimasi aliran proses, yaitu di mana kita menemukan adanya suatu pemborosan, proses tersebut kita akan evaluasi atau kita trim untuk meningkatkan kualitas dan pemberdayaan karyawan. Kemudian studi kasus dari benchmarking di Asia Tenggara, yaitu tantangan utamanya adalah infrastruktur terbatas banyak bengkel atau pendidikan yang menggunakan peralatan konvensional yang sesuai dengan standar industri 4.0, manajemen manual, di mana manajemen masih menggunakan data manual, kurangnya ada inovasi terkait manajemen terkait benchmarkingnya di bagian bengkel di Asia Tenggara masih cenderung manual, dari yang pengelolaannya belum terdigitalisasi dan menyebabkan efisiensinya yang kurang atau inefisiensi. Kesenjangan keterampilan diantaranya adalah instruktur yang kurang terlatih di bagian-bagian yang lebih mutakhir, teknologi mutakhir seperti CNC, IoT ataupun CAD/CAM. Solusi yang diterapkan yaitu digitalisasi bengkel seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi, yaitu kenapa adanya digitalisasi bengkel, karena di Asia Tenggara masih kurangnya terkait digitalisasi tersebut. Implementasi IoT ini penting terkait real time dari kondisi alat, penggunaan learning management system atau LSM, dan kemudian contohnya yaitu di Universitas Chulalongkorn University Thailand berhasil menggunakan idle time alat sehingga 35% dari sistem manajemen tersebut berbasis cloud. Solusi yang diterapkan yaitu kolaborasi triple helix atau kemitraan antara perguruan tinggi, industri dan pemerintahan, yaitu ada triple. Kemudian untuk tujuannya yaitu memodernisasi fasilitas dan kurikulum. Contohnya di Politeknik Negeri Batam, yaitu untuk mengembangkan teaching factory dengan dukungan industri lokal. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya terkait bab 6? Terima kasih. Baik, sekian presentasi hari ini dari kelompok 6. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Salam. Saya pamit undur diri. Terima kasih teman-teman.